Indonesia adalah negara dengan kasus non perokok. Kesehatan rokok juga dapat menyebabkan kematian. Mirisnya, jumlah perokok di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian. Saya Herol Botoni. Dan di sini kita akan membuat video vlog edukatif dengan judul bahayanya rokok. Tahukah kalian bahwa rokok bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga rokok menjadi persoalan serius dalam pandangan Islam. Di vlog ini kita akan membahas tentang bahayanya rokok dan alasan mengapa kebiasaan buruk ini harus ditinggalkan dan solusi yang bisa kita lakukan bersama. Rokok masih menjadi masalah besar di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Banyak yang mulai merokok karena rasa ingin tahu, ajakan teman, dan anggapan bahwa merokok adalah simbol kedewasaan. Padahal rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak tubuh secara perlahan. Ironisnya, kebiasaan ini sering dianggap wajar, bahkan dilakukan di ruang publik tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang kita miliki ini bukanlah hak pribadi sepenuhnya, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Selain itu, Islam melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Merokok juga dapat mengganggu hak orang lain melalui asap rokok. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, kebiasaan merokok bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa, hifz an-nafs, tidak menyakiti orang lain. Jika kita analisis lebih dalam, rokok menjadi dampak negatif dari berbagai sisi. Dari sisi kesehatan, rokok terbukti menjadi penyebab penyakit seperti kanker paru-paru, gangguan pernapasan, dan penyakit jantung. Bahaya ini tidak dirasakan oleh perokok, tetapi juga perokok pasif yang menghirup asap. Dari sisi ekonomi, rokok menguras keuangan. Uang yang seharusnya kita bisa gunakan untuk kebutuhan, pendidikan, atau sedekah justru malah habis untuk membeli sesuatu yang dapat merusak tubuh. Dalam Islam, pemborosan atau israf adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dari segi sosial, kebiasaan merokok dapat menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak dan remaja. Hal ini seolah-olah memberikan pembenaran bahwasanya kebiasaan merokok adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan. Padahal, kebiasaan ini dapat menjerumuskan generasi muda pada gaya hidup yang tidak sehat. Banyak ulama kontemporer juga memandang rokok sebagai perbuatan haram atau setidaknya makruh berat karena dampaknya yang jelas membahayakan. Dengan demikian, merokok bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga soal moral dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Apa cara yang bisa dilakukan antara lain? 1. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dari sisi kesehatan dan agama. Mengurangi dan berhenti berokok secara bertahap dengan niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengganti kebiasaan merokok dengan kegiatan positif seperti olahraga atau membaca Al-Quran. 4. Menjaga lingkungan bebas asap rokok, terutama di rumah dan tempat umum. Bukan sekedar kebiasaan, tetapi ancaman bagi kesehatan dan akhlak. Mari jaga diri, keluarga, dan lingkungan dengan meninggalkan rokok lebih sehat dan diridhoi Allah.